Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agriana Herwana. Saya dari kelas IF 25B dengan NPM 25312080. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar adalah konsep fundamental dalam matematika yang membantu kita memahami perilaku suatu fungsi saat variabelnya mendekati nilai tertentu. Ini adalah pintu gerbang menuju kalkulus dan banyak aplikasi penting lainnya. Apa itu limit fungsi aljabar? Nilai pendekatan. Limit adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat variabel independennya mendekati suatu titik tertentu, meskipun fungsi tersebut mungkin tidak terdefinisi tepat di titik itu. Contoh ilustratif. Misalnya untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4 atau x min 2. Ya tidak terdefinisi di x sama dengan 2 karena akan menghasilkan pembagian 0. Namun saat x mendekati 2 misalnya 1.9, 1.9, 2.01, 2.001 nilai f x akan semakin mendekati 4. Nah, limit nilai yang didekati bukan nilai fungsi. Maksudnya, gambar di atas dengan jelas menunjukkan bahwa limit berkaitan dengan perilaku fungsi di sekitar satu titik, bukan nilai fungsi tepat di titik tersebut. Titik bolong menandakan bahwa fungsi mungkin tidak memiliki nilai di sana. Namun, tren nilai fungsi menuju ke angka tertentu. Memahami limit kiri dan limit kanan. Limit kiri, x mendekati a pangkat min. Menganalisis nilai fungsi saat x mendekati titik a dari arah bilangan yang lebih kecil dari sisi kiri. Ini menunjukkan perilaku fungsi saat mendekati dari bawah nilai a. Limit kanan, x mendekati a pangkat plus. Menganalisis nilai fungsi saat x mendekati titik a dari arah bilangan yang lebih besar dari sisi kanan. Ini menunjukkan perilaku fungsi saat mendekati dari atas nilai a. Kapan limit ada? Limit suatu fungsi di titik a dikatakan ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan di titik tersebut ada dan nilainya sama. Jika berbeda, maka limit tidak ada. Bentuk umum dan permasalahan limit. Notasi limit. Limit suatu fungsi atau f(x) saat x mendekati a secara umum ditulis sebagai lim x menuju a fx sama dengan L. Di sini L adalah nilai limit yang dicari dan diasumsikan x atau NEA, bentuk tak tentu. Seringkali substitusi langsung x sama dengan a menghasilkan bentuk tak tentu seperti 0/0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, dan seterusnya. Dalam kasus ini, kita perlu menyederhanakan fungsi sebelum mencari limitnya. Bentuk tak tentu tidak berat, limitnya tidak ada, melainkan kita harus menggunakan metode lain untuk menyelesaikannya. Sifat-sifat penting limit fungsi aljabar. Yang pertama ada limit konstanta, lim k, di mana k adalah konstanta. Limit suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Penjumlahan atau pengurangan. Lim fx plus gx sama dengan lim fx plus lim gx. Lim dari jumlah atau selisih adalah jumlah atau selisih limitnya. Perkalian dengan konstanta. Lim k kali fx sama dengan k kali lim fx. Konstanta bisa dikeluarkan dari operasi limit. Perkalian fungsi. Lim fx dikali gx sama dengan lim fx dikali lim gx. Limit dari perkalian adalah perkalian limitnya. Pembagian fungsi. Lim fx dibagi gx sama dengan lim fx dibagi lim gx dengan syarat lim gx bukan sama dengan 0. Limit dari pembagiannya adalah pembagian limitnya, asalkan penyebut tidak 0. Nah, beragam metode menentukan nilai limit. Yang pertama ada substitusi langsung. Metode pertama adalah pertama dan termudah. Masukkan nilai x menuju a ke dalam fungsi. Jika hasilnya bukan bentuk tak tentu, itu adalah limitnya. Faktorisasi digunakan ketika substitusi langsung menghasilkan 0 atau 0. Faktorkan pembilang dan penyebut untuk menghilangkan faktor yang menunjukkan nilai 0. Mengalihkan dengan sekawan. Paling sering digunakan untuk fungsi yang melibatkan bentuk akar irasional dan menghasilkan 0/0. Tujuannya adalah menghilangkan akar di pembilang atau penyebut. Membagi dengan pangkat tertinggi, khusus untuk limit di mana x menuju
plus tak hingga bagi semua suku pembilang dan penyebut dengan variabel X berpangkat tertinggi ada di penyebut. Kesimpulan dan aplikasi limit fungsi aljabar. Memahami perilaku fungsi. Limit adalah alat esensial untuk menganalisis perilaku fungsi, terutama di titik-titik diskontinuitas atau saat mendekati tak hingga. Ini membantu kita melihat gambaran besar dan detail kecil sekaligus. Kedua, ada pilar kalkulus dan ilmu lain. Konsep limit menjadi dasar bagi tiruan dan integral dalam kalkulus yang kemudian diterapkan luas dalam fisika kecepatan saat percepatan, teknik perancangan struktur analisis sistem, ekonomi, dan banyak bidang ilmu pengetahuan lainnya. 3. Kuasai dengan latihan. Untuk menguasai limit, pahami sifat-sifat dan terapkan metode penyelesaian yang tepat. Untuk setiap jenis soal latihan rutin akan membangun intuisi dan kepercayaan diri Anda dalam menghadapi permasalahan limit yang kompleks. Teruslah belajar dan jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih jauh dunia matematika yang menarik ini. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.